Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madi Sekedar Karang kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, beberapa waktu yang lalu atau hitungan hari, tepatnya pada tanggal 17 Mei, kita memperingati atau diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit hipertensi dengan mengenali gejala, faktor risiko, hingga cara pencegahannya. Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita harus mengenali hipertensi, kemudian lakukan deteksi dini penyakit kardiovaskuler. Ada kalimat deteksi dini penyakit kardiovaskuler tentunya. Dan tentunya sudah hadir Dr. I Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan M. Biomed, SPPD KGH Finasim. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Om Swastiastu, Dr. Agung. Om Swastiastu. Sehat selalu, Dok. Sehat selalu, sehat selalu. Ya, aduh, itu yang harus kita ingatkan berulang kali mungkin ya kepada masyarakat kita. Nah, ini yang baru saja kita lewati nih, 17 Mei. Ini hitungan hari ya, baru 2 hari yang lalu ya, Dok ya? Baru 2 hari yang lalu kita memperingati Hari Hipertensi Sedunia, seluruh dunia memperingati. Seluruh dunia. Nah, yang saya tahu nih tema yang diangkat di tahun hari hipertensi sedunia ini sendiri adalah ukur tekanan darah Anda secara akurat, kendalikan, hidup lebih lama. Nah, ini yang mungkin yang menjadi perhatian kita. Banyak sekali yang tidak mengerti ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan hipertensi. Kemudian banyak juga yang mengenal bahwa hipertensi itu silent killer, penyakit silent killer. Seperti itu, Dok? Ya, benar. Tema kali ini itu menitik beratkan pada bagaimana kita mengukur tekanan darah sebenarnya. Jadi dengan kita mengukur tekanan darah yang baik, maka Anda tahu Anda hipertensi atau tidak. Ini mungkin bukan sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan atau teman-teman yang mungkin ada di rumah ya untuk mengukur tekanan darah. Yeah. Kita nggak pernah tahu karena dia sekali lagi yang beli highlight tadi kan adalah silent killer. Yeah. Jadi dia memang tidak memberikan gejala apapun sampai kita mengalami kelainan atau kondisi kerusakan daripada organ. Tentunya ini menjadi highlight bagi kami semua, baik dari dokter ginjal, dokter saraf, dokter mata, dan dokter yang lain-lain juga yang berhubungan dengan hipertensi, untuk memberikan suatu awareness kepada teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih pengukuran tekanan darah yang baik. Dan kita juga sudah siapkan videonya sebenarnya, Beli, nanti kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kita harus melakukan tekanan darah. Tidak serta-merta kita harus lakukan begitu saja, jadi memang harus ada persiapan, ada syarat-syaratnya juga, dan tentunya ini harus diketahui oleh masyarakat luas. Dan tujuan kami di sini tentu saja salah satunya adalah untuk dengan kita melakukan deteksi dini, dengan melakukan pengukuran tekanan darah yang baik, maka kita akan lebih tahu lebih awal, sehingga highlight yang mau kita bawa sekarang adalah tentang layanan deteksi dini. Baik. Jadi jangan sampai nanti udah sakit duluan baru nanti terlambat. Ini dia, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Seperti itu ya, dokter ya. Nah, seperti kata dokter Agung tadi, seperti kata dokter, nanti kita juga mempunyai teaser ya, bagaimana persiapan atau bagaimana persyaratan atau persiapan dan syarat-syarat ketika kita akan melakukan deteksi tekanan darah, mengukur tekanan darah ini. Nah, kapan sih sebenarnya seseorang harus melakukan pengukuran tekanan darah itu sendiri untuk mengetahui jangan-jangan saya berpotensi ke arah penyakit hipertensi, seperti itu, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita harus lakukan, kapan kita harus mengukur tekanan darah, setiap orang harus mengukur tekanan darah, Bli. Jadi kalau kita ketahui bahwa pengukuran tekanan darah ini harus dilakukan pada setiap orang, karena sekali lagi kita nggak pernah tahu kita dengan tekanan darah atau tinggi. Tapi mungkin akan jauh lebih spesifik pada rekan atau teman yang memiliki faktor risiko atau risiko yang cukup tinggi untuk mengalami tekanan darah atau kelainan organ tambahan dan komplikasi. Contohnya adalah orang dengan diabetes, orang dengan keturunan diabetes, orang dengan hipertensi, atau yang sudah tahu hipertensi, atau orang yang memang dengan riwayat keluarga dengan hipertensi. Itu memiliki salah satu yang lebih tinggi punya risiko untuk terjadinya hipertensi ini. Tapi yang tidak lupa lagi adalah orang-orang yang memiliki faktor risiko metabolik, seperti misalkan kita gemuk. Orang Indonesia mungkin tidak gemuk apel, Bli, tapi dia gemuknya adalah gemuk pir. Jadi perutnya aja gede gitu. Itu juga adalah salah satu kondisi obesitas. Jadi kita sebut sebagai obesitas sentral yang memiliki risiko sama besarnya dengan teman-teman yang memiliki kondisi
obes yang besar gitu. Jadi jangan dilihat kita hanya lean, kemudian lean di atas tapi gemuk di bawah itu, oh saya nggak gemuk. Padahal sebenarnya gemuk di bawah juga memiliki faktor risiko untuk itu dan malah jauh lebih tinggi risikonya. Kemudian ada juga orang yang mengorok saat tidur, kita sebut sebagai sleep OSA ya, obstructive sleep apnea. Itu memiliki biasanya memang pada orang-orang yang gemuk karena dia memang ada deposit lemak juga di sini ya. Jadi pada kondisi seperti itu juga faktor risikonya juga tinggi untuk mengalami hipertensi ini. Jadi kita tidak pernah tahu kapan kita memiliki hipertensi. Kadang-kadang orang yang suka olahraga pun juga dengan hipertensi. Jadi harus aware benar-benar kenapa kita harus kita lakukan hipertensi, karena sekali lagi ada acara Hari Hipertensi Sedunia ini karena memang dia adalah penyebab utama kematian dan kerusakan yang terjadi pada kondisi kardio dan vaskular. Jadi pembuluh jantung dan juga pembuluh darah. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa masyarakat yang memiliki faktor risiko yang harus melakukan pengukuran tekanan darah itu sendiri. Even kalau kita lihat nih, wah ini orangnya sehat-sehat aja, tetapi who knows, siapa tahu ya. Itu akan cek ya? Pertanyaannya lagi. Itu dia. Bukan hanya yang berisiko sih, tapi semua orang harus melakukan checking. Baik, dokter langsung nembak ke saya ya. Baik dok, kita akan langsung saksikan bagaimana video tentang bagaimana pengukuran tekanan darah itu sendiri ya. Kita akan saksikan bersama-sama. Cara mengukur tekanan darah yang benar dengan tensimeter digital. 5 hal yang perlu diperhatikan. Tidak merokok, tidak mengkonsumsi kafein, makan dan olahraga 30 menit sebelum pemeriksaan. Berada di ruangan yang tenang dan memiliki suhu normal. Duduk tenang dan rileks 3-5 menit sebelum pemeriksaan. Tidak berbicara saat pemeriksaan. Tahap persiapan pasien. Dalam keadaan tenang. Tidak sedang menahan BAB atau BAK. Kenakan pakaian yang longgar. Posisi saat pengukuran. Duduk dan punggung bersandar. Kaki menapak dan tidak dilipat. Lengan diletakkan pada permukaan yang datar. Pastikan ukuran manset sesuai, pasang pada lengan atas, dan tidak tertutupi pakaian. Proses pengukuran. Pertama-tama, pasang manset di lengan kiri. Pastikan selang berada di tengah lengan dan manset berjarak 1-2 cm di atas siku. Pastikan manset terpasang dengan kencang dan tidak turun. Tekan tombol start atau mulai. Lakukan pengukuran pada 2 waktu, pagi 1 jam setelah bangun tidur atau malam sebelum tidur. Ya, kalau itu sih saya pernah dok. Saya pernah. Pernah, tapi harus rutin sebenarnya. Nah, rutinnya itu berapa kali, rutin yang harus kita lakukan pemeriksaan atau mengukur tekanan darah itu sendiri, dok? Sebenarnya untuk diagnostik kita sarankan adalah 3 kali pengukuran itu kita sarankan, tapi kalau kita anjurkan tuh biasanya 7 hari berturut-turut biasanya untuk diagnostik. Kemudian kalau memang kita sudah dengan tekanan darah yang tinggi, ya setiap hari kita harus lakukan pengukuran. Monitoring kita lakukan setiap bulan, tapi target untuk terapi itu biasanya kita harus capai dalam waktu 3 bulan. Jadi sebenarnya susah-susah gampang sebenarnya treatmentnya, tapi kita harus mulai step by step. Jadi bukan mulai dari semuanya dari obat sih. Kita mulai lifestyle, kemudian baru kita lakukan pengobatan. Jadi kalau memang itu nggak berhasil, baru nanti butuh tata laksana yang jauh lebih advance. Jadi ada hal-hal yang juga perlu diketahui oleh masyarakat, syarat-syaratnya dan persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang akan melakukan pengukuran tekanan darah. Seperti itu, dok? Ya, benar. Tekanan darah tadi bukan serta-merta ya, jadi jangan baru dokternya ada di lantai 3, kita naik tangga, kemudian langsung dilakukan pengukuran tekanan darah. Misalnya tekanan darah kan biasanya dilakukan oleh suster ya di depan gitu, misalkan di meja pendaftaran. Jadi harus kalau misalnya Anda tidak naik lift atau eskalator gitu, misalkan naik ke tempat praktek dokternya, misalnya naik tangga 3 ini harus istirahat dulu. Ada pengaruhnya nggak sih, dok? Oh jelas. Itu? Lagi ngos-ngosan, tekanan darah jadi palpitasi kan, kita dagdug kayak gitu, jadi output cardiac outputnya tinggi, tekanan darahnya bakalan naik. Jadi kalau menunggu giliran untuk dilakukan, contohlah vaksinasi seperti vaksinasi COVID-19 itu yang sudah jantungnya udah deg-degan, itu akan berpengaruh terhadap hasilnya. Pengaruhi, makanya kita banyak pasien-pasien kemarin itu dengan banyak makan timun katanya, dong. Itu beda lagi ya.
Jadi timun, jus seledri, jus beet, jus apalagi delima gitu kan, banyak. Memang ada efeknya. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya Tapi sebenarnya. bukan berarti ketika kita akan melakukan pengukuran tekanan darah, hari itu juga kita makan timun ya dok? Tidak. Itu yang saya salah lakukan waktu dulu kemarin ya. Makanya harus berulang. Jadi nggak boleh satu kali aja kita lakukan pengukuran langsung didiagnosa sebagai hipertensi. Oh iya. That's why kan kita kadang-kadang pasien-pasien datang, kita lakukan pengukuran pertama, oh ternyata tinggi. Ibu pernah tekanan darah tinggi nggak sebelumnya? Nggak pernah dok. Oh ya sudah, istirahat dulu ya, 15 menit. Biasanya kita suruh minta istirahat dulu gitu. Iya, Jadi jangan langsung ditolak. Oh, Jadi oke, langsung betul. diistirahatkan dulu. Makanya gitu. saya disuruh istirahat 15 menit. Mungkin sampai ngimpi ya saya pernah waktu itu ya, waktu divaksinasi kan, waktu kita vaksinasi COVID-19 itu harus Vaksinasi banyak melakukan banget yang pengukuran iya, tekanan jadi darah. banyak yang takut jarum, jadinya tekanan darahnya jadi tinggi. Itu Terima kasih. faktor stres nggak boleh sama sekali. Dokter Agung, kita rehat dulu ya. Nanti Baik. kita akan lanjutkan lagi bagaimana kenali hipertensi, lakukan deteksi dini penyakit kardiovaskuler tentunya. Baik pemirsa, nanti di sesi berikutnya kami juga akan mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0361894840 dan di 0361894841, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Bali. Kenali hipertensi, lakukan deteksi dini penyakit kardiovaskuler. Masih bersama Dr. Agung atau Dr. Igusti Ngurah Agung Tresna Erawan. Dia adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, mengulang pertanyaan saya tadi ini sendiri dok. Dok, kenapa sih, apa yang dimaksud? Masyarakat juga belum begitu paham tentang apa itu penyakit hipertensi, kenapa disebut penyakit yang silent killer seperti itu, dan harus kita peringati juga pada tanggal 17 Mei yang lalu. Baik, hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah kita itu akan ada dua tekanan darah ya beli ya, tekanan darah yang paling atas, ada tekanan darah yang bawah gitu. Biasanya kita kan berapa dok? 120 per 80 gitu kan, 170 per 90 gitu misalkan. Nah, yang atas ini kita sebut sebagai tekanan darah sistolik, tekanan yang di bagian bawah kita sebut sebagai tekanan darah diastolik. Nah, definisi hipertensi itu adalah atau. Jadi, tekanan darah sistolik lebih daripada 140 atau tekanan darah diastoliknya lebih daripada 90. Jadi kalau salah satu aja memenuhi Anda adalah hipertensi. Jadi kadang-kadang kita kan salah kaprah, oh tekanan darah saya normal dok, 120 gitu. Tapi tekanan darah diastoliknya ternyata udah 91, 93 gitu ya. Okay. Nah itu dengan 2 kali pengulangan dilakukan diagnosis seperti itu tetap sama. Nah jadi pada pasien tersebut dia sudah dengan hipertensi. Jadi jangan pernah hanya melihat tekanan darah yang bagian atasnya saja, tapi itu adalah diagnosisnya adalah atau. Yang sistoliknya tidak boleh lebih daripada 140, yang diastolik tidak boleh lebih daripada 90. Salah satunya saja memenuhi, maka Anda sudah dengan hipertensi. Celakanya adalah tekanan darah ini kadang-kadang kalau sudah kita ketahui dia disebut sebagai silent killer ini karena ketika kita mengidap hipertensi, kadang orang nggak pernah punya gejala. Sakit kepala atau tengkuk dan sebagainya, oh mungkin kadang-kadang itu kita sudah terlambat, tekanan darah udah tinggi banget, 180, 190. Kadang-kadang kita sudah dengan komplikasi yang muncul. Saya ada di sini sudah saya selalu mendengungkan tentang deteksi dini dan saya membawa misi ke sini adalah untuk mendengungkan hal ini kepada seluruh halayak masyarakat. Deteksi dini ini yang dimaksud apa? Kita harus mendeteksi lebih awal supaya tidak terjadi kelainan-kelainan atau komplikasi di organ yang tidak kita mau. Hipertensi ini pembunuh utama. Dia bisa kemana-mana, dia bisa ke otak menyebabkan stroke, dia bisa ke mata menyebabkan kebutaan, dia bisa menyebabkan ke jantung menyebabkan serangan jantung, dia bisa ke ginjal menyebabkan gagal ginjal. Yang kebetulan saya adalah dokter spesialis penyakit dalam di konsultan ginjal dan hipertensi. Jadi awareness ini kami karena saking banyaknya dan komplikasi ini sangat seserius ini dan menyebabkan banyaknya kematian di seluruh dunia, maka hipertensi ini punya peringatan hari sendiri. Karena itu kita di sini harus mengetahui ketika saya hipertensi lalu next step-nya apa ya dok ya? Oh tentu saja kita harus memulai dengan lifestyle changes, mengubah gaya hidup Anda, kalau perlu dengan treatment. Tapi yang tidak
pernah kita harus lupakan adalah kita harus deteksi dini, saya sudah punya komplikasinya nggak? Ini yang kita harus bawa. Jangan sampai ternyata, oh sudah ada retinopati hipertensi, tapi grade-nya grade 1, kita nggak apa-apakan. Oh ternyata ada sesuatu di otak sudah mulai penurunan atau demensia, sudah mulai penurunan fungsi luhur ya, namanya kadang-kadang kan objektivitas, kreativitas itu mulai menurun ya. Itu juga salah satu komplikasi yang bisa terjadi. Oh jangan-jangan jantung saya sudah mulai ada pembesaran jantung gitu, dan itu kita tidak ketahui. Oh jangan-jangan kita sudah ada penurunan fungsi ginjal, dan itu kita tidak ketahui. Persis hal-hal selama ini kita hanya berbicara tentang bagaimana kita lakukan diagnosis, kemudian kita terapi. Tapi kita tidak pernah move ke satu satu terobosan baru di mana kita harus mengetahui, oh sejauh apa saya sebenarnya sudah punya komplikasi daripada penyakit hipertensi ini. Awareness yang mau saya bawa pada kondisi kesempatan hari ini adalah seperti itu. Deteksi dini adalah hal yang harus kita lihat sedini mungkin. Jangan takut mengetahui, oh kita ternyata, oh saya ternyata udah ada masalah ginjal ya, kemudian jadi ketakutan sendiri. Enggak, karena ketika kita mengetahui di fase awal, maka kita bisa melakukan lebih banyak. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi bisa dikatakan dokter menyampaikan tadi ini ketika orang sudah datang untuk memeriksakan dirinya, sudah terlanjur dalam fase yang cukup memprihatinkan atau mengkhawatirkan. Jadi hipertensi itu penyakit yang tanpa bergejala kah? Iya, benar-benar tidak bergejala. Jadi kita bahkan tidak tahu sebenarnya kita udah punya komplikasi apapun. Jadi ketika Anda dengan hipertensi, riwayat hipertensi, atau faktor risiko dengan hipertensi, contoh adalah kegemukan, ini yang mau kami kami dengungkan untuk melakukan medical check up. Jadi medical check up itu adalah melakukan pengecekan secara menyeluruh untuk mendeteksi segala sesuatu kelainan di dalam tubuh. Saya dari Rumah Sakit Prof Ngurah, rumah sakit terbesar yang ada di Bali dengan segala macam kelengkapan fasilitas dan juga tenaganya juga. Kami memiliki banyak dokter ahli yang tentu saja akan bisa melakukan medical check up ini jauh lebih spesifik dan lebih komprehensif. Jadi ketika Anda dengan tekanan darah tinggi atau mungkin faktor risiko tekanan darah tinggi, dok saya pengen dong tahu sebenarnya apa saja sih komplikasi yang sudah terjadi pada tubuh saya. Oh kami akan lakukan di dalam program medical check up ini, kita punya banyak hal gitu. Jadi mau yang spesifik ataupun mau yang komprehensif keseluruhan. Kalau misalnya spesifik, kalau memang ingin di bagian kardiovaskuler, maka kita akan lakukan beberapa pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya adalah di pembuluh darah dan juga di jantung gitu. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan-pemeriksaan ataupun mungkin menambahkan beberapa misalkan pemeriksaan yang diinginkan oleh pasien. Sehingga ketika kita mengetahui ini, oh ternyata dok saya punya efek tekanan darah tinggi ini sudah membuat ginjal saya, fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Kita bisa melakukan sesuatu di sana beli. Jangan sampai sudah nanti kita tekanan darah tinggi didiemin, diterapi, kemudian dia tetap menggunakan terapi-terapi komplementer atau terapi-terapi tambahan yang tidak sesuai dengan justru membebani fungsi ginjalnya atau mungkin organ yang lainnya, itu malah memperberat dan akhirnya mempercepat proses dari pasien ini untuk jatuh pada stadium akhir dari penyakitnya. Itu yang nggak kita mau. Karena sekarang dalam Kementerian Kesehatan kita selalu move-nya adalah prevention. Semuanya mencegah dulu, supaya mindset kita untuk kuratif itu sudah hilang. Kami di Prof Ngurah saat ini ya memang rumah sakit terbesar, semua orang datang hanya untuk lebih besar ya, untuk mendapatkan menyembuhkan atau merawat penyakitnya. Tapi program preventif ini ada juga loh di Prof Ngurah, dan ini yang saat ini kita sedang galakkan untuk kita dengungkan ke masyarakat bahwa mencegah itu mungkin kelihatannya lebih mahal gitu karena sekarang nggak ditanggung BPJS, tapi mencegah itu kita harus ngelihat dari segi yang lain juga ya. Jangan sampai sakit nanti baru kita kehilangan segala sesuatunya, kehilangan pekerjaan, kehilangan lain-lain. Jadi bisa dikatakan sehat itu mahal. Kalau sakit lebih mahal lagi, seperti banget, itu ya bisa. Nah, ya. lebih mahal lagi. Nah, itu yang yang ingin disampaikan, kenapa deteksi hipertensi sejak dini itu sangat penting sekali, Dok. Dokter Aldo. Kita sebut sebagai ada namanya target organ dalam tekanan darah ini. Jadi dari atas ya kita ada otak gitu ya. Jadi otak itu bisa, kalau dia faktor yang benar-benar ketika dia hipertensi benar tidak terkendali, tentunya yang paling jelek nanti bisa jadinya stroke gitu ya. Tapi ada juga hal-hal yang lain seperti demensia, itu juga bisa disebabkan
demensia atau penurunan daripada fungsi luhur daripada tubuh kita juga akan menurun. Jadi kadang-kadang kan orang melihat kok saya sudah tidak se-efektif dulu ya, kok saya sudah nggak bisa mengingat lebih seperti dulu lagi ya, kok saya tidak. Kadang-kadang orang-orang yang bekerja dengan kreativitas kok saya nggak punya lagi ya kemampuan seperti itu lagi ya. Jadi hal seperti itu juga harus kita lakukan deteksi. Nanti teman-teman dari neurologi itu akan membantu kita untuk melakukan screening. Kemudian juga mata gitu. Kadang-kadang kita mata kok saya nggak tajam lagi ya penglihatan saya ya dengan hipertensi. Kemudian tiba-tiba bahkan ada yang blur tiba-tiba satu sisi gitu. Kenapa ini misalkan? Itu nanti kita akan teman-teman dari mata itu akan melakukan deteksi. Itu akan dilihat benar-benar mata pembuluh darahnya dengan alat yang canggih. Kemudian dari jantung juga demikian. Apakah sudah terjadi pembesaran jantungnya? Kemudian bagaimana fungsi jantungnya? Apakah sudah terjadi sumbatan dan lain sebagainya? Teman-teman dari kardio atau dari teman jantung akan melakukan deteksi tersebut. Pun demikian dengan ketebalan daripada di tunika intima media pada di pembuluh darah ya, itu akan dilakukan screening juga oleh teman-teman kardio dan atau teman-teman neuro. Dan saya sendiri dari bagian ginjal itu akan melakukan deteksi di bagian ginjal. Jadi kita akan USG, kita akan lihat fungsi ginjalnya, kita akan lihat apakah ada kebocoran ginjal apa tidak. Sebenarnya ini suatu hal yang banyak banget dok gitu, itu nggak mahal dan lain sebagainya. Ini mungkin adalah suatu program yang mungkin saat ini belum di cover oleh pemerintah. Tapi kami berharap ini nanti ketika pemerintah kita sekarang kan selalu lebih maju ya ke depan. Kami berharap ini nanti akan menjadi suatu program pemerintah layanan screening ini sehingga akan memberikan layanan kalau kita lihat namanya men-screening di depan itu kelihatannya mahal, tapi begitu sakit ini biayanya justru lebih mahal. Cardiovascular disease sebagai penyebab pertama jadi untuk beban BPJS kesehatan saat ini. Jadi kita berharap dengan melakukan screening ini nanti semakin turun sehingga beban dari BPJS kesehatan akan jauh lebih. Banyak juga masyarakat yang mengatakan kenapa sih saya memiliki penyakit hipertensi ini sendiri. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, dok? Pertanyaan sangat baik ya. Beberapa pasien saya juga demikian. Kenapa dok saya tekanan darah tinggi? Seperti itu. Sebenarnya tekanan darah ini lebih banyak ya, 95 sampai dengan 97% penyebabnya essentials. Essentials ada tidak diketahui, ya dari anugerah aja sih itu. Nyata juga anugerah ya dok ya. Iya, harus gitu kan. Harus diterima dengan lapang dada seperti itu. Penyebabnya tidak diketahui atau sangat bersifat multifaktorial. Hanya 3% sekian saja yang disebabkan oleh penyebab lain. Contohnya. Baik, Dokter Agung, ditunda dulu. Ada Tod D dari Klungkung yang sudah bergabung sore hari ini. Om Swastiastu. Selamat sore, Pak Tod D. Halo. Swastiastu. Om Swastiastu, dokter. Nggih, durus Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Tude. Ampun ngerajeng niki, durus. Nggih. Tiang niki berumur 76 tahun per Agustus ini, Pak. Nggih. Yang ingin tiang tanyakan, orang yang seumuran tiang kira-kira tensi yang toleransi tensinya itu berapa? Karena yang pernah ukur tensi itu 130 atasnya, bawahnya 80. Begitu pula pernah juga yang diukur 100 atasnya, bawahnya 70 begitu. Apakah ini seumuran saya, apakah ini sudah termasuk tinggi atau sudah normal begitu? Oke, Pak Tude, kapan terakhir Bapak melakukan pengukuran tekanan darah? Pertanyaan yang kedua, kira-kira faktor apa yang menyebabkan orang bisa tensinya tinggi atau juga bisa tensinya rendah begitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Pak Tude, kapan terakhir solusinya gitu. Pak Tude, kapan terakhir Bapak melakukan pengecekan nih? Kira-kira 2 minggu yang lalu memang tensi saya waktu itu 130, bawahnya 80. Udah itu baru-baru ini lagi saya ukuran tensi
100, bawahnya 70 begitu. Nggih. Ini kemantan nggih, Pak Tudi? Nggih. Baik, Itu semua. aja yang ingin tanyakan, dan faktor-faktor makanan yang menyebabkan misalnya orangnya bisa tensinya tinggi atau bisa tensinya rendah, demikian. Nggih, semua patut di ring kelungkung. Dokter Agung, kita rehat dulu nggih. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari Pak Tudi dari Kelungkung. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana kenali hipertensi, lakukan deteksi dini penyakit kardiovaskuler. Masih bersama Dr. Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Dan kami masih menunggu Anda di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, ini menyambung pertanyaan dari Pak Tut D di Kelungkung dengan usia 76 tahun, Agustus niki nggih Pak Tut D nggih, dan sudah melakukan pengecekan tekanan darah ini berbeda-beda. Apa yang menyebabkan niki sendiri? Kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan tensinya bisa naik, bisa turun? Itu pertanyaan Pak Tut D. Ini apakah makanan juga mempengaruhi akan terjadi hal-hal tersebut? Baik, pertanyaannya sebenarnya baik sekali dari Pak Tuti. Saya sebenarnya happy banget ketika Pak Tuti mengatakan, oh saya melakukan pengukuran tekanan darah gitu di usia beliau yang sudah lebih daripada 60 tahun. Kita sebut sebagai kondisi geriatri atau usia geriatri. Jadi lebih daripada 60 tahun sudah usia lanjut gitu ya. Tentu saja ketika usia lanjut komplikasi namanya organ tubuh kita pasti performanya akan turun kan, Jadi pada kondisi seperti itu akan ada banyak komplikasi-komplikasi yang terjadi sesuai dengan aging proses atau proses penuaan. Tapi nggak apa-apa. Jadi pertanyaan yang tadi adalah tentang tekanan darah pada usia tua. Berapa sebenarnya tekanan darah yang baik pada usia tua? Tekanan darah pada usia tua itu kita baru mulai terapi apabila yang tadi kan saya bilang 140/90 ya, lebih pada 140 atau lebih diastoliknya lebih pada 90. Tapi usia tua itu kita memang terapinya kita baru akan mulai ketika dia tekanan darahnya itu di angka 160/100 gitu, Bli. Jadi memang jauh lebih longgar pada usia tua. Dan kemudian kita target terapinya pun juga kita targetnya itu ada di 150/80. Jadi tidak terlalu rendah juga pada kondisi-kondisi pada geriatri. Jadi berbeda pada usia dewasa muda, berbeda karena tekanan darahnya kan kita harus turunin sampai 130/90 ya, per 80. Jadi kita harus kurangin tekanan darahnya sedemikian. Jadi pada usia tua, kalau tekanan darahnya Pak Tuti ini sudah bukan hipertensi sebenarnya. Jadi beliau sudah ada di 130/80 atau misalkan ada di 110/70, itu memang fluktuatif bisa terjadi tergantung dari kondisi tubuh saat itu dan juga pengukuran. Jadi bisa berubah-berubah sih tergantung dari pengukuran. Maka dari itu kita tadi buatkan video untuk bagaimana sih cara pengukuran yang benar. Salah ngukur, salah strategi, salah persiapan tentu saja nanti hasilnya akan berbeda. Lagi tiduran, lagi duduk, kemudian kakinya ngilang satu atau ngobrol, lagi ini terus diajak ngobrol, itu akan berubah. Atau misalnya ketakutan gitu, udah tahu bakalan hari ini mau divaksin kayak beli misalkan itu, jadi naik lagi. Jadi akan berbeda-beda gini kondisi pada saat tersebut. Jadi kita harus memastikan bahwa kondisinya memang optimal dilakukan pengukuran. Jadi nggak usah khawatir, tekanan darahnya kok beda-beda. Kemarin di tempat dokter kok 130, sekarang di rumah adanya 110. Ada juga disebut sebagai kondisi disebut kondisi psikis ya, seperti saya sampaikan tadi. Itu white coat hypertension namanya, white coat. Jadi ketemu yang berwhite coat seperti ini, makanya saya nggak terlalu suka pakai jas ini, soalnya kebanyakan adrenalin saya langsung naik nih kalau ketemu sama yang putih-putih kayak gini ya. Jadi kalau pakai white coat jas putih seperti ini, rata-rata pasien jadi takut gitu, sehingga akhirnya tekanan darahnya jadi tinggi. Nah itu yang disebut
ya, Dok ya. Beberapa seperti nggak jauh-jauh deh, orang tua saya juga kayak gitu. Ayo Kalau dong, saya Dok. Kalau tugas pakai ndek gitu, pakai yang indah dipandang mata. kita pakai, kadang-kadang dia harinya kita tetap harus pakai jas putih. Iya. Jadi terkadang ya ada beberapa kondisi psikologis yang membuat pasien kita menjadi tekanan darahnya naik. Jadi Pak Tude aman ya, tekanan Aman darahnya ini ya, segitu Dok, ya, nggak perlu khawatir, itu nggak tekanan darah tinggi, itu normal masih pada usianya Pak Tude. Nah ini segitu. yang menjadi pertanyaan Pak Tude, ini mungkin kekhawatiran Pak Tude, oh jangan makan ini, bisa menyebabkan tensi rendah, jangan makan itu, bisa menyebabkan tensi tinggi, seperti itu. Ini makanan atau apa yang kita konsumsi itu bisa berpengaruh nggak sih, Dok? Ya tentu saja, apa yang kita makan itu akan memberikan efek kepada tubuh kita. Iya. Mungkin salah satu yang harus kita lakukan adalah tentu saja mengurangi kadar garam di dalam tubuh. Itu penting sekali tapi sulit buat kita. Orang Bali itu masaknya di jukutnya udah diisi garam kan gitu nyebutnya. Terus ditambah lagi. sambal mbenya juga udah isi garam sebenarnya. Terus nanti nyemak nasi, kemudian diulek-ulek, terus nyemak ben garam lagi kan gitu. Jadi komposisi garam kita memang sebenarnya cukup tinggi orang Bali terutama ya untuk makan. Karena sebenarnya yang diberikan untuk kita nggak boleh makan garam itu lebih daripada 2 gram setiap harinya, atau kalau misalnya kita akumulasikan per hari itu nggak boleh lebih pada 1 sendok teh itu. Sehingga bagaimana caranya, Dok? Kan udah dicampur kuranan tiang masak sudah jadi satu, Dok, gitu. Kemudian disambal udah jadi satu, kemudian ada lagi didampingi. Nah, caranya adalah memasak dengan memisahkan pada pasien-pasien hipertensi terutama ya. Jadi udah tekanan darah udah tahu kita hipertensi nggak boleh makan garam banyak, jadi masaknya dipisah. Jadi pada pasien-pasien kita yang dengan hipertensi, jangan memasukkan konten garam ke dalam makanannya, tapi garamnya ditaruh di meja. Jadi ketika dia mau masak, kalau dia ngerasa memang kurang garam, di sanalah kita tambahkan sejumput. Jadi kita bisa ngukur dan melihat berapa garam yang kita masukkan. Jadi kadang-kadang kalau dikit, kita lihat segini, nanti siang kita makan segini, setidaknya kita bisa menakar bahwa omongan itu Agung, setidaknya sehari ini saya tidak makan lebih daripada satu sendok teh garam per harinya. Tapi ini tentu saja akan menjadi kasat mata ya beliau ketika itu dicampur jadi satu. Kuda kaden dijenjak kurang konten misi masako, ajinomoto dan sebagainya gitu lagi kan. Itu jadi sangat tinggi sekali. Itu salah satu strategi apa yang harus kita lakukan. Menurunkan tekanan darah dengan jus-jus dan lain sebagainya. Itu banyak sekali di masyarakat, Dok. Saya sudah makan jus mentimun. Kuda 1 kilo manut yang, Dok gitu. Kadang-kadang jus tadi campurin seledri lagi. Seledri juga bisa, Dok. Terus ada lagi yang ini jus beet. Jus apa lagi ya, jus beet, jus buah delima. Sebenarnya make sense karena mereka memiliki kadar nitric oxide ya, jadi kadar antioksidannya tinggi sekali. Karena kadar antioksidan nanti akan membuat vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Itu dia alasannya kenapa dia sebenarnya menyebabkan. Hanya saja kan kita belum tahu nih berapa sebenarnya kadar mentimun yang efektif untuk bisa menurunkan tekanan darahnya. Jangan-jangan itu malah memberikan efek diuretik terlalu banyak, jadi kencingnya banyak banget, terus akhirnya pasien jadi dehidrasi dan akhirnya lemes. Seledri juga demikian ya, selain dia punya efek vasodilatasi, dia juga punya efek diuretik yang besar sehingga jadinya malah terkencing-kencing banyak pasiennya. Jadi secukupnya cukup, tapi jangan menjadikan itu sebagai pengganti daripada treatment ketika Anda dengan tekanan darah tinggi. Percayakanlah pada medikamentosa yang diberikan oleh dokter, karena sebenarnya itu sudah tertakar, terukur, dosisnya sudah tepat, tentu saja tidak punya efek komplikasi yang lebih besar dibandingkan kita menakar-nakar sendiri. Gitu. Nah, itu yang terjadi pada saya ya, ketika diberitahu bahwa makan aja mentimun itu bisa menurunkan tekanan darah ketika akan melakukan vaksinasi waktu itu ya. Saya makan aja hari itu enggak spontanitas akan turun, Dok. Timunnya lantang lagi gede lagi ya. Ditelan ya beli ya atau gimana? Dikunyah dulu dong. Dikunyah. Jadi ya cara makan juga mungkin berubah gitu. Jadi kadang-kadang yang ada yang direbus, kemudian ada yang di jus langsung, ada juga yang ditiriskan, dibejak-bejak dan sebagainya. Itu mungkin akan menambah hal-hal yang lain. Jadi
komplementer hal seperti itu saya tidak melarang sebenarnya, tapi silahkan, tapi tidak asal menggantikan, tapi hati-hati sebenarnya. Ada beberapa efek samping yang nggak kita mau. Wah, untung sudah lewat itu ya. Dan ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya ini. Banyak masyarakat yang mengatakan, wah saya sehat-sehat aja, saya bisa melakukan aktivitas olahraga biasa. Kenapa bisa ketika saya melakukan pengecekan, saya ada apa ya, ke arah ke hipertensi. Ini penyebabnya apa? Ini ada hubungannya kah, Dok? Sebenarnya sekali lagi kondisi-kondisi lain ya sebenarnya yang bisa menyebabkan tekanan darah itu tentu saja ada pengaruh. Contohnya ya ada psikis itu tadi yang saya bilang tadi. Psikis sekali lagi punya efek-efek. Tapi sebenarnya yang lain-lain juga sampai saat ini kan kita belum ketahui penyebab aslinya. Tapi patofisiologinya multi sumber gitu. Ada dari ginjal, ada dari jantungnya, ada dari pembuluh darahnya, ada juga dari otaknya, ada juga dari sistem imun sendiri. Itu dia menjadi satu sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Ditambah lagi sekarang ada hipotesis adanya kondisi-kondisi psikis tersebut yang sangat bisa mempengaruhi. Namanya kita deg-degan ya, jadi deg-degan, takut, cemas, kemudian tekanan darah kita akan jadi naik karena denyut jantung kita naik. Denyut jantung naik, cardiac outputnya jadi naik, vascular resistant atau resistensi dari pembuluh darahnya juga tetap segitu, akhirnya tekanan darahnya jadi naik. Itu bisa terjadi. Tapi tentu saja itu akan bersifat sangat, kita bisa bilang tidak selamanya. Tapi kalau udah yang hipertensi yang esensial ini, dia menetap terus di tekanan darahnya akan tetap tinggi walaupun kita sudah istirahatkan, kita ulang pengukurannya atau bahkan kita nanti lakukan pengukuran berbeda, bukan cuma di office atau di tempat praktek dokter tapi juga di rumah. Oh ternyata tetap darah tinggi ya, Anda memang dengan tekanan darah tinggi atau dengan hipertensi. Ketika hipertensi, ingat, lakukan segala hal-hal yang bisa dilakukan. Contoh, Anda gemuk, Anda perutnya besar, harus diturunin, harus olahraga. Anda makannya banyak garam, sering makan soda dan lain sebagainya, makan yang berlemak, kurangin. Anda tidak suka olahraga, mulai olahraga yang teratur. Kemudian Anda kurang tidur selama ini, perbaiki pola tidurnya. Anda menghadapi stres kerjaan dan sebagainya, ambil liburan, ambil cuti, Anda berhak untuk libur. Anda hidup di tempat yang dengan polusi, misalnya ada di Jakarta, sekali-sekali main ke Bali gitu. Silakan hirup udara Bali yang bebas polusi. Ada hal-hal yang bisa dilakukan, itu lifestyle changes. Tapi ketika hal tersebut tidak berguna juga, maka treatment harus kita lakukan. Dalam 3 bulan, tekanan darahnya harus mencapai dengan target. Itu target dokter. Nah, tapi yang tidak kalah penting sekali lagi adalah saya harus jualan di sini ya, Beli ya. Jadi kita harus lakukan deteksi dini. Ya, jangan pernah tidak melakukan deteksi dini. Kita screening fungsi mata, screening fungsi luhur, screening cardiac function, screening ginjalnya. Kita lihat bagaimana kondisi-kondisi tubuh Anda. Jangan biarkan hal itu berlanjut dan terlambat nanti kita mengetahui. Ujung-ujungnya jangan ketemu saya di tempat cuci darah gitu maksudnya. Jangan sampai ya. Jangan. Ketemunya di sini aja ya. Ya. Nah, ini bagaimana dengan keturunan, Dok? Bagaimana dengan garis keturunan? Apakah ketika orang tuanya mempunyai risiko, memiliki risiko hipertensi, keturunannya akan berisiko akan hipertensi kah? Iya. 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 Ya, itu keturunan ya. Karena makanya kita milih pasangan juga dipilih-pilih gitu sebenarnya. Tanya dulu pilihnya ya, bibit bebet bobot kan katanya kan. Salah satunya punya riwayat asma apa enggak, riwayat tekanan darah tinggi, riwayat diabetes apa enggak. Jadi itu salah satu yang harus kita, tapi ya namanya kalau udah keturunan kita nggak bisa memilih orang tua kandung kita kan. Jadi kalau orang tua kandung kita memang dengan hipertensi, maka Anda punya risiko untuk mengalami hipertensi. Pun demikian dengan diabetes sebenarnya. Jadi kalau kita punya hipertensi ya sudah. Jadi jangan melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan faktor risiko itu menjadi lebih tinggi. Jangan merokok lah, jangan gemuk lah. Atau kebalikannya, orang tuanya nggak punya hipertensi, tetapi kemungkinan saja kita bisa saja terkena hipertensi dengan gaya hidup, misalnya seperti itu, Dok. Ketika Anda merokok, minum alkohol, kemudian Anda gemuk, sedentary lifestyle, nggak pernah liburan, ya, nabung terus nggak pernah liburan. Healing dong, healing, gitu ya. Itu salah satunya. Baik, Dr. Agung, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan topik kita, bagaimana kenali hipertensi, lakukan deteksi dini penyakit kardiovaskuler. Pemirsa, jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain akan kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi.
kenali hipertensi, lakukan deteksi dini penyakit kardiovaskuler. Masih kita bahas di sesi yang terakhir ini. Silakan ada yang ingin bergabung. Kembali kami buka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Dr. Igusti Ngurah Agus Tresna Erawan, MBiomed, SPPD KGH Finasim. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi tentunya. Kami masih menunggu Anda di line kami dan tentunya Dok, sekali lagi Dok, ini ketika kita harus melakukan deteksi dini, begitu pentingnya kita harus melakukan deteksi hipertensi sejak dini ini sendiri. Kemudian prosedurnya juga kita harus tahu, persiapannya, persyaratannya, kemudian nah apa saja atau terapi atau pengobatan bagi orang yang sudah terdeteksi hipertensi itu Dok? Untuk terapi hipertensi sendiri itu bisa kita biasanya sesuaikan dengan komplikasi yang sudah ada, Bli. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang kita tidak lakukan lebih jauh. Jadi ketika hipertensi yang diobatin itu tekanan darahnya aja. Padahal sebenarnya kita sudah ada kondisi-kondisi lain. Ya misalkan yang paling sering kan misalnya di jantung misalkan atau di ginjal ya. Jadi misalnya di ginjal kita kebetulan jantung dan ginjal kan punya spesifikasi obat yang sama gitu ya sebenarnya. Tetapi kan ada spesifikasi daripada obat-obat tertentu yang mungkin berbeda. Jadi ketika kita punya kelainan jantung, tentu saja ada obat-obatan jantung yang diberikan oleh dokter jantung untuk memberikan proteksi terhadap jantung kita dari hipertensi tersebut. Tetapi ada juga obat jantung yang memiliki efek samping tidak baik juga sebenarnya ke ginjal. Contoh, misalkan pasien suatu saat itu sudah dengan kondisi kelainan jantung sumbatan. Nah, kemudian di ginjalnya dia sudah ada namanya komplikasi gagal ginjal tahap akhir yang memiliki efek samping ke regulasi daripada elektrolit di dalam tubuh. Agak berat dikit ya Beli ya, saya berikan contoh kenapa deteksi dini ini penting. Jadi ketika kita mengobati jantungnya, misalnya dia hanya tahu, saya hanya tahu saya hipertensi dan saya ada kelainan jantung. Jadi tidak mengetahui bahwa ternyata ada komplikasi di bagian ginjal juga. Sehingga dokter ataupun pasien itu hanya fokus kepada kondisi tersebut saja. Sehingga pasien sudah diberikan obat jantung, termasuk salah satu misalnya obat yang kita sebut adalah MRI ya, jadi spironolakton misalkan. Nah dia memang punya proteksi untuk jantung, tetapi untuk ginjal sendiri dia punya efek samping, yaitu bisa meningkatkan kadar kalium di dalam darah yang berbahaya sekali. Tekanan kalium di dalam darah tinggi, efek samping pada pasien gagal ginjal ditambah dengan spironolakton tersebut, maka dia akan meningkatkan kalium di dalam tubuhnya dan itu punya efek letal atau efek kematian pada pasien. Nah ini kan jadi berbahaya. Oleh karena itu kadang-kadang kami selalu mendengungkan bahwa ketika Anda punya suatu penyakit, maka atau berisiko terkena penyakit, maka lebih baik kita tangani itu dari awal. Jadi bagaimana tangani dari awal? Tentu saja harus screening dulu gitu. Nah, screening ini yang harus kita lakukan lebih awal. Pada hipertensi, sekali lagi saya sampaikan bahwa target organnya banyak sekali karena dia pembunuh utama. Iya, pembunuh utama. Pembunuh nomor 1 untuk cardiovascular disease. Jadi dia bisa menyebabkan stroke, dia bisa menyebabkan kebutaan pada mata, retinanya jadi pecah gitu ya. Kemudian dia bisa menyebabkan kelainan jantung, dia bisa menyebabkan namanya kelainan ginjal. Jadi pada kondisi seperti ini kita harus screening dengan baik. Screening itu bisa dilakukan dengan macam-macam. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk otak, teman dari neuro akan melakukan beberapa deteksi, baik itu dengan screening, menggunakan CT atau MRI, atau dengan, kalau misalnya tidak ada keluhan sama sekali, kita lakukan dengan pemeriksaan fungsi luhur namanya. Jadi kita lihat untuk mendeteksi adanya penurunan daripada fungsi luhur daripada pasien. Kemudian retinopati dari teman-teman di mata dilihat nanti ketajaman visusnya gimana, masih bagus apa enggak. Kemudian dilihat apakah ada kelainan dari tekanan bola mata apa tidak. Dilihat funduskopi pembuluh darah di matanya ada kelainan apa enggak. Nah itu sophisticated sekali pemeriksaannya dan itu harus dilakukan kalau memang kita aware. Karena ngapain sih kita periksa mata, orang nggak ada keluhan apa-apa. Tapi terkadang kita ngelihatnya nggak ada keluhan tapi ternyata udah ada perdarahan, spot yang kecil gitu. Jadi itu harus segera di treatment gitu. Kalau udah kondisi seperti itu kita harus terapi dengan lebih cepat. Jantung juga demikian. Nggak pernah tuh ada kelainan apa-apa dok. Ternyata jantungnya udah gede banget. Karena dia kan berusaha ya untuk memompa, tekanan darahnya tinggi, dia berusaha untuk memompa, jantungnya udah memompa dengan ini. Sehingga jantung itu kan otot. Jadi semakin dia keras memompa, sama seperti otot kita, bicep, tricep. Jadi dia tambah gede, tambah bagus gitu. Kalau itu tricep dan tricep. Tapi kalau misal jantung dia membesar bukan bagus. Jadi nanti malah melemah dia. Justru. Nah itu nanti kita nggak pernah tahu kalau
kita tidak melakukan deteksi tersebut. Apalagi kalau ginjal. Ginjal itu cuma kita butuh ginjal satu aja beli untuk hidup. Kalau dia ginjal kita 2, kemudian kita ada komplikasi, dia kerja setengah-setengah. Kalau dia nggak ngos-ngosan banget, dia nggak akan menimbulkan gejala. Nah, kalau kita pasien gagal ginjal kan sayang sekali kita bicara tentang ginjal ya di sini. Jadi kadang-kadang kenapa sih pasien ginjal itu sudah stadium akhir baru ketahuan? Ya karena ginjal kita kuat sekali. Begitu ginjal kita kurang daripada 15% fungsi ginjalnya, barulah dia akan menimbulkan gejala-gejala yang sangat sangat kelihatan full blown, kakinya bengkak, sesak nafas dan lain sebagainya. Kita nggak ingin itu terjadi. Kita berusaha untuk mendeteksi misalkan, pasien saya gagal ginjal, kita ketahui ada di stadium 1, stadium 2. Banyak yang kita bisa lakukan di sana. Persiapan, mengurangi progresivitas, memberikan terapi pencegahan dan sebagainya. Sehingga itulah dalam tagline Hari Hipertensi Dunia ini, ukur dengan benar, lalu kontrol, ya. Kendalikan. Dan yang kendalikan, dan yang ketiga, hiduplah lebih lama. Tujuan kita itu semua dari sana. Berawal hanya dengan melakukan pengecekan. Jadi pengecekan ini yang harus kita lakukan, deteksi dini kita lakukan. Dengan hal-hal tersebut yang kita lakukan yang kelihatannya mungkin nggak penting, nggak perlu banyak biaya, mahal dan takut, tapi lihat efek sampingnya. Hidup kita akan bahagia lebih Efek banyak. sampingnya apa efek ke depannya? Ya, efek ke depan maksud saya. Efek samping kan bisa positif, bisa negatif kan ya. Jadi kalau misal kita lihat efek daripada kita melakukan deteksi dini di sekarang ini, kita punya masa depan yang lebih cerah ke depannya. Itu tagline-nya, hidup lebih lama, seperti itu. Nah, ini hipertensi bisa dicegah nggak sih, Dok? Bisa dengan jalan? Hidup teratur, hidup baik, hidup dengan sehat. Jadi ketika Anda, ya kita hidup di lingkungan, kita nggak ngerokok tapi hidup di lingkungan perokok, hindari. Kita minum alkohol, ya stop minum alkoholnya. Anda tahu bahwa sekarang bajunya semakin sempit, jadi harusnya ini aku juga semakin sempit sekali. Jadi kali aja jaritanya yang rusak. Jadi udah tahu bahwa baju kemarin bagus, fit, baik, sekarang kok kayaknya lebih sempit, ya udah, Anda perlu sesuatu. Jadi kita harus lakukan penurunan berat badan, kurangin lingkar perut, mulai olahraga yang teratur. Stresnya terlalu banyak, ambil liburan. Kita kan nggak mungkin dong resign kan untuk kerjaan. Jadi ya pada kondisi seperti itu ya kita harus berdamai dengan pekerjaan, ambil waktu untuk healing gitu misalkan. Jadi ya hal-hal tersebut harus kita lakukan dengan baik. Jangan terus memapar diri pada kondisi toksik. Jadi kalau kondisi toksik ini terus-terusan kita lanjut, nah akan menjadi habit. Habit itu menjadi apa? Habit itu menjadi pembiaran pada diri dan kita menganggap itu sudah biasa. Itu yang berbahaya. Biasa kok gemuk nggak apa-apa, biasa kok ngerokok nggak apa-apa, biasa kok minum alkohol nggak apa-apa. Nah itu kan jadi pembiaran-pembiaran seperti itu yang membuat Anda akan dari yang tidak hipertensi menjadi hipertensi. Ya, nah seperti yang di awal sempat kita sampaikan, ini mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu yang terpenting adalah melakukan pencegahan dini dengan deteksi dini. Itu yang sangat harus dilakukan ya dok ya. Padahal itu kecil sih kelihatannya, tetapi seperti Dr. Agung sampaikan, ini kedepannya efeknya sangat luar biasa sekali bagi kesehatan kita. Seperti itu dok. Iya. Sejak kapan sih kita harus melakukannya, dok? Setiap saat sebenarnya, ketika kita usia, kalau di usia-usia rawan, dok? Bukan usia rawan saja, kita kebetulan dalam program medical check up ini kami nanti punya kerjasama di Prof Ngurah sendiri, kerjasama dengan suatu rumah sakit di Korea. Jadi kita punya namanya nanti akan unit bisnis yang kita sebut sebagai Ngurahsan Wellness and Aesthetic Centers. Ini kalau beli main-main ke rumah sakit Ngurah sekarang kan banyak tuh gedung-gedung yang baru-baru nih. Dari luar aja dok, jangan sampai masuk. Ya. Nah itu tuh kadang masyarakat kan udah takut duluan datang ke Ngurah kan. Nanti tekanan darah saya naik lagi kalau masuk ke dalam. Padahal sekarang di depan itu udah bagus banget, dan kami ada nanti di unit bisnis Ngurahsan Medical ini, nanti kita akan ada di sisi selatannya. Oh Ngurah. iya. Jadi masuknya bukan dari depan tapi yang dulu Jalan Pulau Bali itu? Ya, yang ditutup. Nah itu tuh kan jadi bagus sekali. Kita akan mendesain rumah sakit vertikal yang mungkin akan jadi percontohan di seluruh Indonesia. Jadi jangan takut ke rumah sakit vertikal lagi. Nanti lihat deh di sana, udah bagus banget, vibes-nya bagus, attitude-nya juga baik. Di sebelah rumah sakit itu ada makanan enak loh. Kesana tujuannya. Jadi lakukan screening di sana. Nanti kami akan membuka kurang lebih mungkin di bulan Agustus. Kurang lebih kita akan buka di sana, dan kami berharap bahwa
kita bisa memberikan layanan yang lebih baik. Karena nanti kita kerjasama dengan Korea ini, kita semua duplikasi ya, kita mencontoh dari yang ada di Korea. Jadi di Korea itu beli kembali pada screening, di Korea mereka sudah melakukan screening itu sebagai suatu hal yang wajib pada masyarakatnya. Setiap tahun harus minimal dilakukan 1 kali pengecekan, kalau enggak nanti dia akan dipersulit macam-macam. Jadi bisa dikatakan menginfluence masyarakat ya, itu harapan kita. Harapan kita seperti itu. Jadi kita mulailah, terkadang kita tidak ketahui bahwa masyarakat kita pun mungkin yang punya dana lebih ya, mereka awareness terhadap kesehatannya tinggi, tetapi melakukan pengecekan kesehatannya ke luar negeri. Banyak yang ke Singapura, Penang, ke Kuala Lumpur, banyak juga yang ke Korea. Padahal di sini sudah ada ya. Nah sekarang sebenarnya cuman kita kurang memberikan promosi pada kegiatan ini dan pelayanan kita ya. Kami harus sampaikan bahwa mungkin pelayanan kita sebelum-sebelumnya tidak begitu dan optimal. Ini salah satunya sosialisasi kita lakukan ya. Dok, ini momentum apa yang bisa kita sounding kepada masyarakat begitu pentingnya deteksi dini terhadap hipertensi ini atau kalau kita hubungkan dengan tema Hari Hipertensi Sedunia, ukur tekanan darah Anda secara akurat, kendalikan, hidup lebih lama. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kita mulai dengan langkah kecil sebenarnya. Itu yang mau kami buat di sini. Mengukur tekanan darah dengan baik, dengan persiapan yang bagus, kita bisa mengetahui kondisi Anda hipertensi atau tidak. Itu adalah hal yang paling penting dulu. Melihat dan mengukur dengan cara yang benar adalah satu cara yang paling akurat untuk mengetahui apakah Anda benar mengalami hipertensi ataukah tidak. Ketika Anda mengalami hipertensi, maka kita harus mengontrol, mengubah pola hidup, kita berusaha untuk mengontrol. Apabila dengan hipertensi, maka kita harus lakukan pengobatan, sehingga kita punya efek yang baik ke depannya adalah nanti kita akan memiliki hidup yang jauh lebih panjang. Tagline ini kami bawa dalam Hari Hipertensi Sedunia, mengingat bahwa hipertensi ini adalah penyakit utama penyebab kematian nomor 1 untuk kardiovaskular. Itu pentingnya deteksi dini untuk hipertensi seperti itu. Dr. Agung, terima kasih sudah sharing. Terima kasih, Bli. Saya Madi Sekedar, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.